Oke, kita mulai. Oke, eh, selamat datang teman-teman yang sudah mau hadir untuk diskusi panel kita yang di kelompok 8. Perkenalkan, saya Febristi sebagai moderator. Nanti akan ada 3 panelis yang akan menjelaskan tentang dampak penerapan kesehatan mental di sekolah bagi penurunan kasus kecemasan dan depresi. Nah, untuk teman-teman di sini nanti kita akan berikan tempat untuk diskusi setelah materinya kita sajikan. Nah, untuk eh, nanti pemateri akan ada eh, tentang yang pertama adalah faktor penyebab meningkatnya kasus kecemasan dan depresi pada siswa sekolah, yaitu akan dijelaskan oleh panelis Sinta Pitaloka. Yang kedua adalah panelis yang Melisa akan menjelaskan strategi penerapan kesehatan mental. Oh, maaf. Untuk mengatasi kasus kecemasan dan depresi. Panelis yang ketiga itu akan menjelaskan tentang peran psikolog dalam penerapan kesehatan mental pada siswa sekolah, yaitu adalah panelis Angelita Teresia Putri. Nah, sebelum diskusi ini kita lanjutkan, ada baiknya untuk peserta yang lain itu selama diskusi panelis berlangsung diharapkan audio itu dimatikan agar eh, untuk panelis yang menjelaskan tidak terdistrak selama penjelasan. Nah, nanti kita apakah kira-kira panelis yang pertama, Mbak Sinta, kita bisa mulai untuk sesi panelis yang pertama. Insya Allah, Mbak. Dah. Suaraku jelas ya? Sudah, Oke. jelas Mbak? Oke. Nah, untuk yang pertama kita bisa mulai di ini. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Harini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang saya hormati. Perkenalkan, saya Sinta Pitaloka, sebagai panelis pertama dalam diskusi pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas mengenai faktor-faktor penyebab meningkatnya kecemasan dan depresi pada siswa sekolah. Next, Mbak. Oke. Kesehatan mental pada usia anak dan remaja itu, terutama siswa sekolah, merupakan aspek yang seringkali terabaikan. Padahal pada masa ini mereka sedang berada dalam tahap perkembangan emosi, kognitif, dan sosial yang sangat krusial. Sayangnya data dan observasi di lapangan menunjukkan adanya peningkatan kasus kecemasan dan depresi pada siswa sekolah. Hal ini patut menjadi perhatian kita bersama. Secara lebih luas, Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2023 mencatat bahwa ada 1 dari 3 siswa mengalami gejala gangguan mental sehingga ringan hingga sedang, terutama pada kecemasan dan depresi. Lalu WHO juga menyatakan bahwa gangguan mental mulai berkembang sejak usia 10 hingga 14 tahun. Usia di mana ketika anak mulai memasuki masa sekolah menengah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesehatan mental siswa itu bukanlah isu yang bisa diabaikan. Lalu pertanyaannya adalah apa saja sih yang menyebabkan kondisi ini semakin memburuk di kalangan siswa sekolah? Nah, melihat kenyataan tersebut penting bagi kita untuk memahami apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya kecemasan dan depresi di kalangan siswa sekolah. Nah, ini ada faktor penyebab meningkatnya kasus kecemasan dan depresi pada siswa sekolah. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait antara lingkungan keluarga, sekolah, sosial, bahkan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari.
Yang pertama ada tekanan akademik yang berlebihan. Faktor pertama yang sering kali menjadi pemicu kecemasan adalah tekanan akademik. Beban belajar yang sangat padat, banyaknya tugas, serta tuntutan nilai yang tinggi membuat siswa merasa harus selalu berprestasi. Lalu mereka juga merasa takut gagal, takut mendapatkan nilai yang jelek, bahkan takut mengecewakan orang tua dan guru. Nah, tekanan seperti ini membuat anak merasa stres, tertekan, dan pada akhirnya mengalami kecemasan bahkan depresi jika tidak ditangani dengan baik. Eh, Terkadang orang tua juga menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi pada anak, yang selalu menginginkan anaknya itu juara, mendapatkan nilai yang sempurna, atau masuk ke sekolah favorit. Sayangnya, nggak semua orang tua itu menyadari bahwa dukungan emosional juga sangat penting. Ketika anak merasa eh, gagal memenuhi harapan, mereka bisa merasa tidak cukup baik, minder, dan mulai kehilangan semangat belajar atau minat belajarnya. Lalu yang kedua ada kurangnya dukungan emosional dari keluarga. Seperti yang dibilang tadi, selain tekanan atau harapan orang tua, ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu dukungan emosional dalam keluarga. Anak-anak dan remaja membutuhkan rasa aman, dipahami, dan didengarkan. Nah, sayangnya nggak semua keluarga itu mampu menyediakan ruang emosional itu. Beberapa orang tua itu mungkin terlalu sibuk, terlalu keras, atau tidak terbiasa mengekspresikan kasih sayang mereka kepada anak-anak mereka. Akibatnya anak merasa kesepian, merasa tidak didukung, dan tidak punya tempat untuk berbagi. Nah, hal ini membuat mereka memendam perasaan mereka. Terus mereka juga merasa tidak berharga atau bahkan menyalahkan diri sendiri ketika menghadapi masalah. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berkembang menjadi kecemasan, perasaan rendah diri, bahkan depresi. Lalu yang ketiga itu ada faktor bullying dan tekanan sosial, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Siswa yang menjadi korban seringkali merasa takut, cemas, tidak aman, dan akhirnya menarik diri dari lingkungan sosialnya. Selain itu, tekanan dari teman sebaya untuk tampil keren, mengikuti tren, atau diterima dalam kelompok tertentu juga bisa menimbulkan stres yang tinggi bagi siswa. Lalu yang keempat ada paparan media sosial dan gadget. Di era digital ini banyak siswa yang sudah aktif di media sosial sejak usia dini, ya kan? Mereka dengan mudah bisa membandingkan hidup mereka dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Terkadang yang mereka lihat itu juga seringkali tidak realistis. Terus juga mereka juga bisa melihat komentar negatif, cyberbullying, dan tekanan untuk tampil sempurna di dunia maya. Dan itu bisa menurunkan kepercayaan diri mereka dan memicu kecemasan. Next, Mbak. Lalu yang kelima, minimnya peran konselor atau psikolog sekolah, atau bisa apa namanya guru BK gitu kan, minimnya. Nah, sebagian besar di sekolah itu masih eh, fokus pada kurikulum itu masih fokus pada pelajaran akademik. Padahal kemampuan mengelola emosi itu kemampuan mengelola emosi, membangun empati, dan memahami diri sendiri juga sangat penting. Tanpa pendidikan emosional, siswa cenderung kesulitan mengenali atau mengelola perasaan mereka sendiri, yang bisa memperburuk stres mereka. Tidak semua siswa merasa punya tempat yang aman untuk bercerita atau mengungkapkan perasaan. Nah, kurangnya layanan konseling atau guru BK yang aktif membuat masalah psikologi siswa itu seringkali tidak terdeteksi. Akibatnya, banyak siswa
yang menyimpan masalahnya sendiri hingga akhirnya berdampak pada kondisi mental mereka. Lalu yang keenam ada perubahan lingkungan atau perubahan kehidupan yang mendadak. Perubahan yang terjadi ini tiba-tiba dalam hidup siswa itu seperti pindah sekolah, pindah rumah, orang tua bercerai, atau kehilangan anggota keluarga. Nah, perubahan ini tuh bisa membuat mereka merasa bingung dan sedih. Hal seperti ini seringkali membuat siswa merasa tidak nyaman dan sulit menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Mereka bisa kehilangan teman, kehilangan rutinitas, dan merasa semuanya berubah dalam waktu singkat. Kalau tidak ada yang mendampingi atau membantu mereka untuk memahami keadaan perubahan, perubahan dan keadaan, siswa mereka siswa bisa merasa sendiri, lalu merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan itu kalau terus dibiarkan bisa berubah menjadi stres atau bahkan depresi. Lalu yang ketujuh, kurangnya waktu bermain dan aktivitas fisik. Anak-anak dan remaja itu sebenarnya masih butuh waktu untuk bermain dan bergerak bebas. Tapi sayangnya sekarang mereka ini lebih sering terlalu sibuk dengan tugas sekolah, les, atau bahkan terlalu lama bermain gadget, ya kan? Padahal mereka bisa bermain dan bergerak seperti olahraga, main di luar, atau sekadar lari-larian bersama teman bisa membantu mereka merasa lebih senang dan bebas dari rasa stres. Kalau siswa terlalu banyak duduk, jarang bergerak, dan kurang waktu bersenang-senang, itu bisa membuat tubuh dan pikiran mereka menjadi tegang. Lama-lama hal ini itu bisa memicu kecemasan atau bahkan perasaan sedih yang berkepanjangan. Dan yang terakhir itu kualitas tidur yang buruk. Nah, tidur yang cukup dan berkualitas itu sangat penting untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Tapi sekarang banyak siswa yang tidurnya terganggu, entah karena belajar sampai larut malam, terlalu sering main gadget sebelum tidur, atau pikiran mereka dipenuhi rasa cemas. Kalau siswa sering kurang tidur atau tidurnya tidak nyenyak, mereka bisa jadi lebih mudah lelah, fokus fokusnya hilang atau susah fokus, cepat marah, atau merasa sedih tanpa sebab. Kalau ini terjadi terus-menerus, bisa berdampak buruk pada kesehatan mental mereka dan memicu kecemasan atau depresi. Dari semua faktor yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa melihat bahwa kecemasan depresi pada siswa sekolah bisa disebabkan oleh berbagai hal, baik tekanan belajar, hubungan dengan orang tua, pergaulan, hingga gaya hidup sehari-hari. Masalah ini tidak bisa dianggap sepele karena jika dibiarkan dapat mengganggu kesehatan mental dan perkembangan siswa dalam jangka panjang. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, tentu kita juga perlu tahu apa saja langkah atau strategi yang bisa dilakukan untuk membantu mereka pulih dan merasa lebih baik. Untuk itu, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari panelis berikutnya, Mbak Melisa, atau moderator, jika ingin menyampaikan pengantar terlebih dahulu, silakan saya kembalikan. Terima kasih, sekian dari saya. Makasih Mbak Cinta. Jadi cukup banyak ternyata di sini faktor penyebab meningkatnya kasus kecemasan dan depresi pada siswa sekolah dasar ya. Walaupun ini temanya siswa sekolah dasar, tapi sebenarnya untuk eh, kita mendengarkan kasus kecemasan dan depresi ini dari mulai sekolah dasar itu cukup banyak ya akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan. Nah, ditambah dengan sebelumnya memasuki kita melewati kondisi COVID, jadi yang sebelumnya eh, siswa yang yang berumur sekitar 10 sampai 14 tahun seperti yang disampaikan oleh Mbak Cita sebelumnya,
itu mereka masih bisa bermain sesama mereka secara offline, langsung nih. Nah, untuk permainan gadget itu masih berkurang begitu kan ya Mbak Cinta. Jadi ketika mulai masuk COVID, semuanya fokus dengan kegiatan sendiri-sendiri karena kita ada em, dilarang untuk beraktivitas secara langsung saat itu. Jadi makin ke sini makin terbiasa bahwa memang anak-anak tersebut tuh lebih fokus ke gadget atau pertemanan online. Jadi itu juga ayam asap yang ternyata memberikan dampak baru untuk kecemasan karena adanya banyaknya screen time di handphone atau komunikasi yang tidak langsung dengan bermain gadget atau game seperti itu. Nah, itu memberikan dampak lainnya dan untuk faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus kecemasan dan depresi pada siswa ini. Seperti itu yang Mbak. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan seperti apa strategi. Nah, yang akan disampaikan oleh Mbak Melisa. Nah, saya kira Mbak Melisa sudah siap untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Sejauh ini suara saya kedengaran? Terdengar jelas Mbak Melisa, silakan disampaikan Baik, materi. selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan malam ini kita menjadi lebih baik dan lebih sehat ya setelah libur Lebaran. Jadi dalam pemaparan kali ini saya akan sedikit menyampaikan terkait bagaimana strategi penerapan kesehatan mental untuk mengatasi kasus kecemasan dan depresi, khususnya di lingkungan sekolah, karena fokus kita adalah ke pendidikan. Boleh di next, moderator? Baik, strategi penerapan kesehatan mental di sekolah itu untuk mengatasi kecemasan dan depresi, hal itu harus bersifat yang holistik, berkelanjutan, yang tentunya melibatkan semua pihak, baik itu siswa, guru, orang tua, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, berikut beberapa berdasarkan jurnal yang dipaparkan oleh kelompok kami dari strategi yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Boleh next? Nah, jadi yang pertama kali itu adalah dari jurnal Psikopedagogia itu mengatakan bahwa yang pertama itu adalah pendidikan dan literasi kesehatan mental, di mana yang namanya menjaga kesehatan mental di sekolah atau menerapkan kesehatan mental di sekolah itu perlu ada yang namanya workshop atau seminar, baik itu untuk siswa, untuk guru, atau untuk orang tua, dalam mengenai terkait kecemasan itu apa, kemudian depresi itu seperti apa, dan bagaimana cara mengenali gejalanya. Yang kedua, tentu ada yang namanya pendidikan karakter, di mana ini tuh kayak melatih sosial emosional yang terintegrasi dalam kurikulum tentunya. Jadi misalnya ada pembelajaran tentang empati, pengelolaan emosi, dan keterampilan yang seperti itu. Yang kedua, tentu berkaitan dengan yang namanya konseling dan dukungan psikologis. Jadi diharapkan sekolah itu mampu menyediakan konselor di sekolah. Nah, itulah idealnya dari sekolah itu memang harus ada yang namanya guru BK. Jadi kalau memang misalnya sekolah masih belum ada yang namanya guru BK, nah itu artinya belum mencapai tahap yang ideal dalam penerapan kesehatan mental di sekolah gitu. Kemudian yang kedua, menyediakan yang namanya layanan dasar dan kelompok. Kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka saat ini udah banyak nih sarana yang disediakan oleh Kemendikbud terkait layanan dasar dan kelompok bagi guru bimbingan konseling gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan psikolog atau psikiater eksternal. Ini tentu nanti menyangkut bagaimana peran psikolognya itu sendiri. Nah, sebelum ke situ kan strateginya kita perlu yang namanya kerjasama dengan stakeholder terdekat gitu. Salah satunya yaitu psikolog atau psikiater terdekat. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, di mana sekolah tentu idealnya adalah menciptakan suasana sekolah yang inklusif dan bebas yang namanya bullying. Yang kedua itu menyediakan ruang tenang atau ruang relaksasi bagi siswa yang kewalahan. Jadi permasalahan sekolah saat ini adalah sekolah itu tidak mampu menyediakan ruang relaksasi bagi siswa saat mengalami kewalahan atau permasalahan. Jadi kalau misalnya di sekolah sekarang itu kayak ruang BK gitu loh, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ternyata dalam jurnal psikologi mengenai strategi kesehatan mental ini
keterlibatan siswa dalam ekstrakurikuler itu juga mampu menciptakan yang namanya kesehatan mental. Itu ternyata saya juga baru tahu ternyata itu ada hubungannya gitu. Kemudian yang keempat ada deteksi dini dan intervensi yang cepat, di mana ketika sekolah itu melakukan screening kesehatan mental, jadi fun fact-nya itu ternyata sekolah itu harus melakukan screening kesehatan mental lebih dulu sebelum masuk sekolah gitu misalnya. Terus ada lagi yang namanya sistem rujukan internal, di mana sekolah atau pihak guru itu mengadakan yang namanya sistem rujukan terkait permasalahan siswa seperti apa gitu. Kemudian next, moderator. Nah, selanjutnya yang kelima, tentu ada yang namanya pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Jadi, karena tadi yang namanya penerapan kesehatan mental ini berkaitan dengan guru dan tenaga pendidikan, bukan cuma siswanya aja. Jadi tentu melatih guru itu sebelum melatih ke siswanya, tentu kita harus melatih ke gurunya dulu gitu. Jadi pertama kali itu dikenalkan di gurunya, baik itu mengenai gejala kecemasan awal dan depresi itu seperti apa. Karena menurut saya juga nggak semua guru paham dengan basic itu. Makanya perlu yang namanya ada pelatihan itu, bukan cuma untuk guru BK aja, tapi seluruh guru gitu. Kemudian memberikan pelatihan manajemen kelas yang sportif dan tidak terlalu menekan, baik itu dari akademik, karena tadi kan penyampaian dari panelis pertama itu tentu kecemasan dan depresi itu salah satu faktornya itu bisa dari tekanan belajar, dari menyangkut tuntutan akademik. Nah, itu bagaimana sekolah itu mampu menciptakan manajemen kelas yang baik gitu, supaya nggak ada lagi yang namanya tekanan terhadap siswa mengenai akademiknya. Jadi siswa itu dibantu untuk sesuai dengan keterampilannya, bagaimana minat dan bakatnya, bukan pada tekanan akademik yang mengharuskan nilai yang besar misalnya dan sebagainya. Kemudian yang keenam, tentu ada namanya keterlibatan orang tua dan komunitas. Tidak banyak sekolah itu yang mampu melibatkan orang tua terkait kesehatan mental. Bahkan banyak sekolah yang kasusnya saat ini adalah mengabaikan terkait kesehatan mental itu, seakan-akan kesehatan mental itu menjadi hal yang tabu gitu. Nah, dalam hal ini strateginya tentu sekolah itu perlu yang namanya membuat parenting. Tentu yang namanya membuat parenting sekolah mengenai edukasi terkait orang tua yang agar mampu menjadi support system yang utama di rumah tangga, baik itu khusus untuk anaknya yang masih sekolah gitu. Kemudian ada yang namanya menjalin kemitraan dengan lembaga, baik itu lembaga lokal kayak puskesmas. Maka sekolah itu kan juga ada namanya dia kerjasama dengan puskesmas juga, perawat-perawat setempat gitu, klinik psikologi atau lembaga dan sebagainya. Yang terakhir ada yang namanya promosi gaya hidup sehat. Jadi banyak ternyata dari jurnal kesehatan mengatakan bahwa ternyata kampanye kesehatan itu cukup berpengaruh terhadap menciptakan kesehatan mental. Dengan adanya kampanye mengenai pentingnya tidur yang cukup, berkaitan dengan faktor yang dijelaskan sama panelis pertama tadi, bahwa tidur yang nggak cukup itu mempengaruhi dari mereka permasalahan yang ada gitu kan. Ternyata kampanye pentingnya tidur cukup, olahraga yang rutin dan makan yang sehat itu sangat penting di sekolah gitu, dan itu nggak banyak sekolah melakukan sampai dengan detik ini. Kemudian menyediakan program seperti kelas yoga, meditasi, dan mindfulness, itu juga nggak banyak sekolah yang menyediakan itu. Jadi menurut dalam jurnal kesehatan mengenai kesehatan mental itu disebutkan juga bahwa sekolah itu dalam kayak misalnya kita kan ada yang namanya pelajaran PJOK. Nah, PJOK itu kan seringkali anak hanya diminta untuk bermain bola dan sebagainya aja gitu, tapi nggak kepada bagaimana dia dilatih terkait mindfulness dan meditasi dan sebagainya. Itu mungkin penyampaian dari saya mengenai strategi yang mampu diterapkan mengenai kesehatan mental di sekolah dalam mengatasi kecemasan dan depresi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Melisa. Suara saya bisa didengar? Oke. Baik. Bisa, Mbak. Oke. Nah, berarti di sini strateginya muncul juga lumayan banyak ya, sebanyak faktornya. Nah, berarti di sini strategi penerapan itu harus adanya kerjasama antara pihak sekolah, yaitu guru,
pendidik, dengan orang tua, dengan siswanya itu sendiri agar eh, penerapan kesehatan mental ini depresi yang dialami oleh siswa-siswa yang ada di sekolah. Itu bukannya Mbak Melisa. Nah, di sini mungkin yang saya tangkap cukup baik di sini adalah seperti yang disampaikan oleh Mbak Melisa tadi, yaitu siswa diberikan ekstrakurikuler. Memang sekarang kita jarang yang melihat siswa itu mengambil ekstrakurikuler untuk yang lebih ke olahraga. Jadi itu bisa disangkutkan dengan promosi gaya hidup sehat tadi. Jadi sebenarnya dengan mereka bisa mengambil ekstrakurikuler olahraga itu bisa sekalian memberikan mereka bagaimana kondisi eh, hidup sehat secara tidak langsung dengan kegiatan atau hobi-hobi mereka di sekolah. Beberapa siswa itu enggan untuk konsultasi langsung seperti yang disampaikan, apakah itu mereka lebih terbiasa untuk menyimpan sendiri, jadi mungkin dengan bisa mungkin lebih membantu penerapan kesehatan mental. Dan sedikit saya sebelum kita masuk ke panelis yang ketiga. Oke, sepertinya kita standby. Apakah suara saya masih terdengar? Agak putus-putus ya, Mbak. Oh, agak putus-putus ya. Mungkin dengan sinyal, Mbak, karena di daerah saya sepertinya cuacanya masih kurang bagus. Apakah suara saya sudah jelas saat ini? Iya, udah. Sudah, Mbak, sudah. Kita sudah bisa lanjut. Kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan Mbak Injo. Baik, terima kasih, Mbak. Perkenalkan teman-teman, selamat malam. Saya Angelisa. Di sini akan menjelaskan tentang peran psikolog dalam menerapkan kesehatan mental pada siswa di sekolah. Boleh di next, Mbak. Baik. Jadi, kesehatan mental di masa sekolah ini kan sangat mempengaruhi ya prestasi belajar, lalu perilaku sehari-hari, dan juga relasi sosial siswa di sekolah. Sayangnya banyak siswa yang masih mengalami tekanan emosional, namun tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya atau kepada siapa harus bercerita. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan sistem dukungan psikologis yang nyata dan juga berkelanjutan, salah satunya melalui kehadiran psikolog atau psikolog sekolah ataupun guru BK ya, konselor yang berperan sebagai pendamping, pendengar, sekaligus pemberi solusi bagi permasalahan mental yang dihadapi oleh siswa. Boleh di next, Mbak? Baik, di sini ada 4 peran psikolog di sekolah. Jadi, peran sentral yang mendukung kesehatan mental siswa, yaitu yang pertama itu ada mendeteksi dini gangguan mental. Jadi psikolog memantau siswa secara preventif agar gangguan tidak berkembang menjadi masalah yang serius. Lalu yang kedua, menyediakan layanan konseling. Psikolog atau konselor sekolah membuka ruang konseling sebagai tempat aman bagi siswa untuk bercerita dan juga mencari solusi. Lalu yang ketiga, pendidikan kesehatan mental. Di sini psikolog memberikan edukasi reguler secara rutin melalui kampanye ataupun program literasi mental health. Lalu yang keempat, mengelola emosi, stres, dan juga konflik sosial. Di sini psikolog berperan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan konflik antar teman, tekanan akademik, maupun tekanan sosial lainnya. Boleh di next, Mbak?
Sebelumnya, yang sebelumnya Mbak, ya. Baik, lalu selanjutnya pendukung utama keberhasilan psikolog dalam perannya sebagai eh, membantu siswa untuk mencegah kecemasan dan juga depresi. Yang pertama, tentunya guru sekolah ya sebagai pendamping harian siswa seperti guru mata pelajaran, wali kelas, lalu kepala sekolah. Lalu yang kedua, tentunya fasilitas sekolah yang menunjang seperti ruang konseling yang nyaman dan juga ruang diskusi untuk siswa secara berkelompok maupun dengan konselor di sekolah. Lalu yang ketiga ada orang tua tentunya yang mendampingi anak di rumah dan juga teman sebaya yang bisa menjadi support system pertama. Lalu boleh di next, Mbak? Nah, di sini ada program dan strategi psikolog di sekolah untuk menjalankan fungsinya sebagai psikolog yang efektif. Yang pertama itu ada pojok curhat, di mana pojok curhat itu merupakan ruangan yang cukup nyaman, yang bebas diakses oleh siswa untuk berbagi cerita ataupun curhat, mungkin dengan teman sebayanya, ataupun di situ bisa dibuat kelompok konseling sebaya, ataupun didampingi dengan konselor sekolah. Selanjutnya, screening secara berkala. Psikolog sekolah ataupun konselor dapat menggunakan alat tes psikologi untuk mendeteksi kondisi emosional siswa secara rutin. Lalu yang ketiga ada workshop anti-bullying. Eh, Psikolog bisa mengedukasi kepada siswa tentang bahaya dan cara mencegah bullying karena bullying ini kan menjadi faktor penyebab utama siswa mengalami kecemasan dan juga depresi ya. Lalu selanjutnya ada pelatihan guru sebagai early detector, di mana membekali guru mata pelajaran, wali kelas, ataupun guru lainnya agar dapat menjadi pendeteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa. Boleh di next, Mbak? Nah, tentunya dalam menjalani strategi-strategi tersebut, ada tantangan yang mungkin dilalui oleh beberapa psikolog di sekolah, yaitu yang pertama, minimnya jumlah psikolog di sekolah ataupun guru BK di sekolah. Banyak sekolah tuh belum memiliki tenaga ahli psikologis ataupun guru BK yang memadai karena biasanya untuk satu sekolah hanya ada 2 atau sampai 4 guru BK, sedangkan mereka bisa menangani siswa yang 100 sampai 300-an satu sekolah seperti itu. Lalu siswa malu atau takut terbuka. Rasa takut yang dihakimi atau dianggap lemah membuat siswa enggan bercerita. Nah, ini tentunya eh, psikolog sekolah dapat terus mengedukasi kepada siswa-siswanya di kelas selama layanan dasar ataupun layanan kelompok untuk memberi pengertian bahwa bercerita kepada psikolog di sekolah ataupun konselor di sekolah itu merupakan hal yang sangat penting untuk mereka seperti itu. Lalu eh, yang keempat tentunya ada lingkungan sosial, di mana tekanan dari lingkungan ini yang tidak mendukung siswa tersebut dapat memperburuk kondisi siswa yang mungkin sedang mengalami depresi ataupun kecemasan. Boleh di next, Mbak? Nah, untuk menangani tantangan-tantangan tersebut, ada berbagai solusi yang bisa dijalankan. Yang pertama, edukasi publik tentang pentingnya mental health. Ini edukasi ini bisa dilakukan kepada siswa, guru, orang tua, dan juga masyarakat umum. Lalu selanjutnya ada kolaborasi lintas profesi di sekolah, yaitu mencakup guru, psikolog, wali kelas, dan juga tenaga pendidik lainnya di sekolah. Yang ketiga ada normalisasi konseling sejak dini, di mana yang tadi saya katakan bahwa konseling perlu dipandang sebagai hal yang biasa dan juga penting, bukan
sebagai tanda kelemahan siswa bahwa mereka memiliki masalah seperti itu. Yang keempat, ada sosialisasi terus-menerus, di mana psikolog sekolah dapat memberikan informasi mengenai layanan dan juga pentingnya kesehatan mental secara terus-menerus disuarakan agar makin diterima luas. Seperti misalkan saat layanan dasar di kelas ataupun saat parenting yang dilaksanakan oleh sekolah seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Delisa untuk terkait eh, peran psikolog dalam penerapan kesehatan mental pada siswa sekolah. Nah, di sini memang cukup banyak beberapa peran-peran psikolog dan kebutuhan kita untuk agar diterima bahwa memang anak-anak tersebut harus dibiasakan, dinormalisasikan bahwa tidak hanya yang bermasalah atau yang eh, nakal saja di sekolah itu yang harus dikonsultasikan. Mereka bisa mengkonsultasikan apapun kegundahan mereka yang terkait dalam yang mengganggu selama kegiatan belajar dan pembelajaran mereka di sekolah, dan guru BK maupun psikolog pendidikan itu bisa membantu mereka dalam mengatasi seperti itu. Nah, kesimpulan dari beberapa panelis di sini adalah kecemasan dan depresi pada siswa sekolah disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan akademik, tuntutan nilainya harus bagus, harus nilai tertentu itu harus tinggi, harus menjadi ini, menjadi itu, tekanan akademik itu bisa diberikan oleh guru yang berharap banyak pada siswanya atau orang tua yang sangat berharap banyak pada anaknya. Nah, kurangnya dukungan dari keluarga ya seperti itu, dengan adanya tekanan dari keluarga yang harus menuntut akademik anak tersebut tinggi, siswa tersebut tinggi. Jadi terkesan keluarga itu tidak mendukung apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak tersebut dalam materi atau pembelajaran yang dia pelajari. Nah, bullying di sini bisa dicontohkan dengan saling ber seperti mereka siswa itu saling berpacu dalam pendidikan. Nah, ada juga yang lebih tertinggal dan mereka terkesan diabaikan oleh pertemanannya. Media sosial itu banyaknya informasi yang bergulir yang kita tidak pernah tahu mereka menerima informasi seperti apa saja dari media sosial yang mereka baca dan mereka lihat. Nah, gaya dan di sini ada gaya hidup yang tidak seimbang ya. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa kita butuh pola hidup sehat untuk siswa agar mereka bisa menerima ilmu di sekolah itu menjadi lebih baik. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan perlu ditangani bersama oleh keluarga sekolah dan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mental siswa. Penerapan kesehatan mental di sekolah menjadi hal yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah dalam menjaga stabilitas dari permasalahan yang muncul, termasuk pada menjalin relasi terhadap mitra setempat yang berkaitan dengan kesehatan mental. Itu menjalin relasi dengan puskesmas atau tempat rehabilitas untuk konseling pada siswa. Nah, dengan ini selesai permaterian tentang kecemasan dan depresi pada siswa, dampaknya. Nah, selanjutnya mungkin dari beberapa partisipan ada yang ingin saya berikan waktu untuk jika ada yang ingin ditanyakan, masing-masing masing bisa nanti diberikan pertanyaan terhadap apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya, para panelis jelaskan sebelumnya. Nanti akan saya catat dan akan diarahkan kepada panelis yang yang memahami untuk pertanyaan tersebut. Kira-kira partisipan bisa memberikan reaksi untuk raise hand jika ingin ada yang ditanyakan. Silahkan. Baik, terima Boleh. kasih. Siapa dulu Mbak Destri dulu deh. Oke, baik. Mau Mbak Destri atau Pak Akir? Terima kasih.
Terima Oke, kasih kalau diizinkan untuk pertama kali. oke, baik. Eh, ini penyajiannya cukup bagus ya. Nah, saya punya satu pertanyaan saja. Apakah teman-teman yang menyajikan ini melakukan penelitian lapangan tentang eh, titik trigger anak itu mengalami anxiety atau depresi itu apakah karena tekanan orang tua atau lebih banyak bullying atau tekanan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik? Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Ustadz, berarti ini lebih ditekankan kepada apakah ada bukti nyatanya, bukti lapangannya bahwa untuk melihat sebenarnya titik berat dari eh, terjadinya depresi atau kecemasan pada siswa ini tuh lebih kepada titik yang mana yang lebih parah begitu kan, Mbak Desri? Oke, terima kasih. Kira-kira untuk panelis Ya. ada yang eh, menjelaskan pertanyaan pertama? Mbak Melisa, Mbak Cinta, atau Mbak Jelisa? Boleh aja kalau enggak nanti kita biar bisa ngalir diskusinya gitu. Oke, berarti kita simpan dulu pertanyaannya beberapa begitu ya Mbak Melisa? Halo, apakah suara saya masih terdengar? Oke, baik. Berarti kita simpan pertanyaan Mbak Desri untuk yang pertama. Silakan untuk yang ingin menanyakan pertanyaan kedua. Pak Akif, boleh? Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, ini luar biasa ya. Dadakan, cepat, hebat. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan optimal ya. Tadi yang sudah disampaikan pemaparan tadi, saya ambil di kesimpulan ya. Oke, baik. Di kesimpulannya tadi bahwa penyebab atau kecemasan dan depresi pada siswa itu kan banyak berbagai faktor ya. Salah satunya ada faktor akademis, kurang dukungan keluarga, bullying, media sosial dan gaya hidup ya. Mungkin kalau boleh menambahkan sedikit tentang remaja ya, mungkin adanya perubahan hormon, kemudian perkembangan diri, ya, fase remaja itu kan bisa membuat depresi. Mungkin yang belum terfokuskan di sini tentang remajanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya tentang peran psikolog ya. Tadi Mbak Destri, Bu Destri sudah menyampaikan ada penelitian yang enggak, saya pastikan nih kesulitan kalau mencari penelitian. Tapi yang jelas saya ingin tanyakan tadi dari Mbak Angelisa yang tadi menyampaikan tentang peran psikolog. Sebentar saya tak lihat tadi bahwa peran psikolog itu ternyata luas banget ya di sekolah. Selain membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan siswa. Nah, itu ada bagian penting dalam sistem pendidikan yang memerlukan psikolog, yaitu penyelesaian atau problem solving yang holistik, terpadu gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin peran psikolog yang bisa memberikan problem solving secara holistik atau kemudian terpadu menyeluruh dari kesejahteraan mental pada siswa dan emosional siswa. Mungkin itu yang saya sampaikan, ingin tanyakan. Mungkin tadi yang pertamanya menambahkan aja mungkin poin remaja itu belum 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 detail disampaikan, mungkin nanti tentang ya itu. Jadi Terima ditambahkan lagi. iya, terima kasih Terima kasih. panelis-panelis yang hebat ya. Terima kasih, Semangat Pak. ya. Untuk pertanyaannya kita simpan dulu. Kira-kira ditambah satu lagi untuk pertanyaannya untuk kita simpan. Kira-kira ada peserta lain yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Apakah tidak ada?
Oke, baik, kita simpan. Kita jelaskan dulu untuk dua pertanyaan pertama, yaitu dari Bu Destri dan Pak Akir. Nah, kira-kira dari panelis ada yang bisa menjelaskan untuk pertanyaan pertama atau yang pertanyaan kedua? Moderator boleh minta bantuan buat dijelaskan ulang. Maksudnya pertanyaan pertama tadi. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama itu lebih fokus ke apakah di materi ini ada dilakukannya penelitian lapangan. Apakah di dalam penelitian lapangan ini remaja itu mendapatkan kecemasan atau depresinya itu lebih kepada tekanan dari orang tua kah, atau dari kondisi sekolahnya, atau dari bullying? Jadi kira-kira itu lebih tekanannya itu lebih besar kemana untuk saat sekarang ini, seperti itu. Oke, baik. Saya izin untuk menanggapi dari pertanyaan partisipan ya, Ibu Desi. Izin moderator. Baik. Terkait mengenai penelitian, jadi karena memang kasus kecemasan ini di sekolah itu bukanlah kasus yang baru, karena udah lama. Jadi kalau misalnya partisipan bertanya apakah ini dilakukan penelitian atau tidak, tentu memang dilakukan penelitian, tapi bukan sekarang. Jadi penelitiannya itu yang terdahulu gitu. Kalau untuk sekarang kita mau melakukan seminar ini, diskusi panel ini, sebelumnya melakukan penelitian itu enggak. Tapi kami mengambil dari literatur, dari banyaknya jurnal gitu. Jadi hampir rata-rata jurnal yang kami ambil di Google Scholar atau Google Cendekia itu mengatakan bahwa kecemasan atau depresi yang dialami siswa itu rata-rata memang dari tekanan belajar dan dari orang tua gitu. Jadi ada jurnal dari ini jurnal ISN dari Cindy Yantika dari Universitas Jember, kemudian juga dari Universitas Malang. Jadi hampir rata-rata yang meneliti tentang siswa mengenai kecemasan belajar dan depresi itu rata-rata memang faktornya adalah dari tekanan orang tua dan dari tekanan belajar. Jadi tuntutan akademik itu banyak dari jurnal-jurnal yang kita cari gitu. Dari jurnalnya Kemendikbudristek juga mengatakan hal yang sama. Makanya kenapa hadir yang namanya kurikulum merdeka. Jadi hadirnya kurikulum merdeka itu salah satunya juga karena itu. Karena gimana hasil survei mengatakan bahwa hampir 90% anak itu mengalami kecemasan belajar itu karena tekanan orang tua yang menuntut bahwa anak itu harus pintar secara akademik. Makanya kenapa hadirnya kurikulum merdeka itu semata-mata sebetulnya untuk melatih pendidikan karakter, bagaimana anak itu menempatkan sesuai dengan keterampilannya gitu. Jadi seperti yang disampaikan juga oleh Menteri Pendidikan yang waktu lalu sebelum dilantik ini, beliau mengatakan juga hadirnya kurikulum merdeka itu yang buat mengembalikan kembali bagaimana fitrahnya anak itu sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Makanya kenapa di PMM itu, di pelatihan mandiri kurikulum merdeka itu hampir rata-rata itu pelatihannya mengenai keterampilan, minat dan bakat. Nggak ada yang sama sekali berkaitan dengan akademik gitu. Paling ada numerik dan literasi. Nah, itu pun tujuannya juga kembali lagi bagaimana keterampilan dari anak itu. Jadi itu Ibu Destri kalau berdasarkan literatur ya. Tapi kalau berdasarkan yang pernah saya teliti, saya juga pernah meneliti karena kebetulan kemarin-kemarin saya sebagai guru BK dan hampir rata-rata kasus dari anak itu mengalami kecemasan dan depresi itu ya rata-rata karena tekanan orang tua. Bahkan ada orang tuanya kasus kemarin tahun kemarin ya, kalau teman-teman pernah baca itu ada anak UGM yang orang tuanya itu dia dosen UGM dua-duanya membunuh orang tuanya sendiri karena mengalami tekanan yang dituntut anaknya itu harus pinter, dan itu menjadi isu atau kasus nasional karena oknumnya itu adalah dosen UGM gitu, oknum yang dibunuh. Dan yang membunuh itu anaknya sendiri. Hingga saat ini kan masih diamankan karena entah karena dia jadinya terganggu mentalnya atau gimana, itu yang menjadi sorotan bagi pendidikan saat ini gitu. Jadi kalau pun berkaitan dengan kurikulum merdeka apakah tercapai atau tidaknya dengan adanya kurikulum merdeka terkait mengatasi kecemasan belajar dan depresi itu, yaitu masih menjadi evaluasi bersama bagaimana tenaga pendidik di masing-masing sekolah gitu. Itu untuk jawaban sementara waktu, itu nanti kita bisa lanjut untuk diskusi.
Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Melisa. Kira-kira bagaimana Bu Desri untuk jawaban dari panelis Mbak Melisa? Ya, terima kasih Mbak Febriasti untuk menjembatani saya dengan panelis. Berarti saya punya jawaban sementara bahwa keluarga merupakan trigger pertama ya. Iya, Oke, trigger utama yang disampaikan oleh Mbak Melisa. ya baik. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit untuk pengalaman saya mengikuti beberapa seminar tentang pendidikan dan sekolah. Memang saya cukup setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Melisa bahwa memang banyak stres, kecemasan atau depresi yang dirasakan oleh siswa itu lebih banyak dari tuntutan keluarga. Secara tidak langsung memang karena siswa ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya dibandingkan dengan kegiatan dia di sekolah. Sekalipun mereka sekolah dari pagi sampai sore, tapi ada beberapa hari di luar sekolah yang itu mereka eh, lebih banyak dengan keluarganya, entah itu dengan orang tua atau wali yang lain. Nah, memang adanya beberapa tuntutan seperti sampai sekarang sepertinya masih banyak yang ingin menuntut bahwa anaknya itu pintar matematika atau pintar pada bidang tertentu yang itu terkadang tidak semua siswa yang mau. Mereka eh, banyak yang lebih senangnya seni atau olahraga, tapi mereka dituntut dengan akademik yang belajar seperti MIPA atau sosial yang lain. Tuh, saya hanya menambahkan. Kira. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Akif, kira-kira untuk panelis yang Mbak Angelisa atau Mbak Sinta yang akan menjelaskan? Boleh, Mbak? Oke, silakan Mbak Iya, Angelisa berikan jawaban. iya. Baik, mohon izin ya Pak Akhir ya. Tadi Pak Akhir memberikan pertanyaan, intinya apakah bisa dijelaskan gitu bagaimana peran psikolog yang memberikan problem solving secara menyeluruh untuk kesejahteraan emosional siswa di sekolah ya. Mungkin bagaimana problem solving secara terstruktur seperti itu ya. Baik, jadi mungkin yang pertama ya, tahapannya yaitu pertama bisa diidentifikasi masalah secara menyeluruh, yaitu pastinya psikolog sekolah ataupun konselor pasti perlu mengidentifikasi di awal dulu masalah yang dialami oleh siswa yang bisa mempengaruhi kesejahteraan siswa tersebut. Seperti misalnya nanti hasil yang akan didapatkan mungkin dari masalah keluarga, tekanan akademik, hubungan sosial, ataupun masalah pribadi mereka. Lalu mungkin selanjutnya, psikolog bisa melakukan pendekatan problem solving yang terstruktur seperti menggunakan pendekatan sistematis, yaitu seperti asesmen psikologis, itu mencakup observasi, wawancara, ataupun kuesioner. Lalu analisis akar masalah yang dialami oleh siswa tersebut, dan juga melakukan perencanaan intervensi. Itu mencakup strategi jangka pendek dan juga jangka panjang. Lalu setelah mungkin rencana intervensi ini sudah dilakukan, psikolog bisa melakukan evaluasi efektivitas intervensi tersebut. Selanjutnya, psikolog juga membekali siswa dengan keterampilan untuk mengatasi tekanan, yaitu coping, seperti regulasi emosi, lalu manajemen stres, komunikasi asertif, dan juga pengambilan keputusan. Intinya itu yang dipilih untuk psikolog yang paling cocok untuk masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Seperti itu, karena kan setiap siswa mungkin memiliki masalah yang berbeda-beda dan juga penanganan yang berbeda seperti itu. Lalu kolaborasi dan juga yang tadi sudah saya jelaskan bahwa psikolog juga membutuhkan kolaborasi dengan lingkungan sekitarnya. Tidak cuma hanya di lingkungan sekolah saja seperti guru. Guru itu untuk mendukung akademik dan juga sosial mereka di sekolah. Selain itu ada juga orang tua, di mana orang tua itu berperan untuk menjaga stabilitas dan juga emosional di rumah siswa masing-masing seperti itu, dan juga staf sekolah lain seperti wali kelas ataupun kepala sekolah.
Dan selanjutnya, psikolog itu bisa melakukan pencegahan serta edukasi. Jadi tidak hanya merespon masalah tersebut, tapi juga berperan untuk mengedukasi kesehatan mental dan juga eh, pencegahan faktor-faktor penyebab dari kecemasan yang akan mereka alami seperti dari bullying, kekerasan, ataupun tekanan sosial seperti itu. Lalu selanjutnya, psikolog bisa melakukan peningkatan kesejahteraan emosional yang lebih tangguh secara mental dan juga memiliki kesadaran diri yang baik. Dan siswa intinya mampu untuk menghadapi tantangan hidup secara positif seperti itu. Oke. Dari penjelasan Mbak Angelisa, kira-kira Pak Akif ada yang ingin ditanggapi kembali? Oh iya, baik, terima kasih sudah dijelaskan. Terus untuk yang paling endingnya tadi yang tentang pengembangan di lingkungan sekolah, ya pengembangan di lingkungan sekolah tadi kan ada lingkungan, ada termasuk guru di situ. Nah, psikolog itu bisa memberikan seperti apa? Seperti tadi sudah disampaikan mungkin pencegahan bullying, terus kemudian membuat melatih keterampilan gimana caranya agar bisa meminimalkan stres ya. Mungkin secara spesifik misalnya bagi anak yang sudah pernah mengalami bully itu sebagai psikolog gimana tadi secara terstruktur sudah diberikan, kemudian bagaimana pembentukan lingkungannya, mungkin itu sedikit mungkin boleh ditambahkan jawabannya dari yang sedikit tadi ya. Kira-kira untuk panelis ada yang ingin menyampaikan pendapat? Saya ingin menambahkan ya. Baik. Nah, kita ini diskusi panel ya, mungkin rasanya kalau ngobrol tuh pakai sumber itu akan lebih terpercaya mungkin ya. Gitu. Jadi ada jurnal juga mengenai ini jurnal ilmu sosial humaniora dan seni ya. Jadi dari JISHS itu sudah ISBN mengenai peran psikolog dalam meningkatkan. Jadi salah satu kesejahteraan emosional siswa ini adalah keberhasilan pembelajaran seharusnya. Jadi keberhasilan pembelajaran ini kan kita nggak hanya menutupi nggak hanya sebatas berprestasi dalam akademik, tapi bagaimana pembelajaran itu diciptakan semenarik mungkin. Jadi kesejahteraan emosional dari siswa itu sebetulnya. Tinggal bagaimana guru mengemas dengan metodenya. Kalau ditanya sama Pak Akhir tadi, lantas bagaimana dengan siswa yang sudah mengalami gitu ya, sudah mengalami bullying atau sudah menjadi korban lah bahasanya. Bagaimana peran psikolog itu untuk selanjutnya dan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman gitu bahasanya. Jadi sejauh ini belum ada yang namanya psikolog yang masuk ke sekolah secara langsung sejauh ini, karena hampir khususnya di sekolah negeri ya Pak Ahir, karena hampir rata-rata kenapa kemudian pendidikan itu difokuskan kepada guru BK, karena untuk yang dibatas sekolah itu guru BK gitu. Jadi rumitnya gini, kementerian itu meminta guru BK untuk yang berada di sekolah, konsentrasinya guru BK. Kemudian kalau misalnya sudah kasusnya panjang bermasalah, itu larinya ke psikolog. Nah, jadi bentuknya itu stakeholder, jadi kayak kerjasama mitra gitu loh. Tapi bukan berarti psikolog nggak bisa masuk sekolah, bisa. Misal dalam kayak ini tadi misal katakanlah sekolah A, SD atau SMP ini butuh lingkungan menciptakan lingkungan aman, katakanlah seperti itu. Maka misalnya nggak mampu nih sekolah untuk bagaimana melakukan pelatihan itu, dihadir sama psikolog misalnya dari kacamata psikolog bagaimana cara menciptakan lingkungan yang aman, maka diperlukan ada pelatihan itu, misalnya kayak gitu. Jadi bukan berarti psikolog itu nggak bisa masuk sekolah, tetap bisa. Cuma ya itu tadi, kalau dalam sistem pendidikan saat ini itu memang batasnya itu sebatas kerjasama, belum sampai ke sekolah yang mengatasi secara langsung si siswa ini, kecuali memang sudah khusus. Misal ditemukan kasusnya siswa ini mengalami depresi, sudah tingkatnya sedang atau berat nih, baru nanti direkomendasikan ke psikolog tertentu untuk ditindaklanjuti. Ya, sejauh ini yang saya pahami dalam sistem pendidikan itu seperti itu, Pak Ahir. Jadi kalau mau ditanya mengenai bagaimana lingkungan yang aman di sekolah itu,
kembali lagi bagaimana tenaga pendidik dan pendidiknya gitu mengenai sekolah dalam menciptakan lingkungan aman. Kalau peran dari luar selain psikolog, baik itu Kementerian Pendidikan dan sebagainya, itu kan sudah memberikan pelatihan secara online, offline dan sebagainya. Tentu kembali lagi ke sekolahnya bagaimana menciptakan lingkungan aman itu gitu. Itu Pak Akhir. Boleh ditanya lagi kalau masih kurang. Ya, cukup. Mungkin besok itu Mendikbudnasnya dari Mbak Melisa. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Nanti kita kan Oke. orang-orang psikologi mungkin kita yang akan ini kan. Oke, Iya, terima kasih baik. Mbak Terima Melisa. kasih ya. Dilanjutkan ya. Oke, terima kasih Pak Akif. Cukup ya dengan jawaban dari Mbak Melisa. Mungkin akan sedikit saya tambahkan kalau jika diberikan pertanyaan seperti siswa yang sudah pernah mengalami bullying, berarti itu kan kasusnya lebih ke pribadi, berarti gitu ya Pak. Ya. Mungkin itu jika dikhususkan hanya siswa itu, mungkin ranahnya akan lebih ke privacy, bukan lingkungan sekolah lagi. Jadi untuk ke sekolah paling seperti yang disampaikan oleh Mbak Melisa itu. Tapi kalau untuk khusus ke siswanya mungkin nanti akan ada terapi atau konseling tersendiri bagi siswanya. Itu mungkin di luar dari topik bagaimana kondisi sekolah atau peran nanti akan dibantu dengan peran orang tua bagaimana pendampingan untuk anak untuk siswa atau anak yang pernah mendapatkan kondisi bullying itu sendiri. Kira-kira begitu. Nah, karena terbatasnya waktu kita untuk diskusi, berarti pertanyaan yang diberikan dari Bu Desri dan Pak Asir. Nah, keterbatasan waktu, jadi kita selesaikan diskusi ini. Saya akan coba rangkum sedikit bahwa dari topik yang kita angkat tentang kecemasan dan depresi, dampak penerapan kesehatan mental di sekolah bagi penurunan kasus kecemasan dan depresi di sekolah, itu faktor-faktornya ada cukup banyak yang itu saling berkaitan dengan strategi yang akan diberikan, yaitu seperti tekanan akademik yang itu bisa dari sekolah dan dari orang tua yaitu wali dan beberapa harusnya berpacu dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk strategi juga seperti itu adanya kita diusahakan adanya workshop atau seminar atau adanya diskusi bagaimana saat siswa ini bisa menerima pembelajaran lebih baik dan mengurangi kondisi kecemasan dan depresi yang mereka rasakan selama pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, untuk di sini ditambahkan dengan peran psikolog, yaitu menerapkan dalam kesehatan mental pada siswa sekolah. Siswa sekolah itu sendiri, yaitu ada cukup banyak, yaitu mendeteksi dini gangguan mental itu sendiri yang akan dibantu oleh guru BK yang ada di sekolah. Dan tetap ada kerjasama dari orang tua untuk membantu siswa ini dari rumahnya agar tidak terbawa lagi ke sekolah. Nah, kira-kira seperti itu diskusinya sampai di sini saya rangkum sedikit. Nah, terima kasih untuk partisipan yang hadir hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dalam diskusi hari ini bisa menambahkan pengetahuan untuk teman-teman atau partisipan yang hadir. Nah, untuk kegiatan diskusi panel, kita cukup ada beberapa rangkaian. Untuk partisipan yang hadir hari ini, jika ingin mengikuti diskusi panel dari teman-teman yang lain, atau partisipan atau kegiatan yang lain dengan tema yang berbeda, bisa nanti kita saling share untuk linknya jika bersedia untuk mendengarkan informasi dari diskusi panel yang lain. Oke, terima kasih untuk terkhususnya pada panelis kita, Mbak Melisa, Mbak Angelisa, dan Mbak Sinta. Terima kasih untuk penjelasan materinya hari ini. Dan terakhir, saya tutup diskusi panel hari ini. Terima kasih untuk partisipan yang sudah hadir. Terima kasih. Ini perlu ada foto bersama atau tidak? Foto dulu. Oke. Nanti baru
matiin dulu screen-nya. Iya, Nanti masuk dalam matiin video. Teman-teman mungkin yang ada di sini bisa on cam sepersekian detik. Oke, Mbak Yuli, Mbak Awida, Mbak Nining. Oke, siap ya? 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke. Sip.